Sekarang jadi ustadz tuh gampang atau susah? Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli alisikni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Berusahalah selalu engkau meningkatkan takwa kepada Allah. Saya langsung lompat kepada sanad yang penting dan matan yang penting. Man ya'ish minkum ba'di. Siapa nanti yang hidup setelah generasiku. Nabi wafat, muncul generasi, muncul generasi, muncul generasi. Man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup sepeninggalku ini, fasayara fihi ikhtilafan katsira. Akan banyak melihat masalah-masalah yang sebelumnya tidak muncul. Masalah ini menyebabkan satu, banyak beda pendapat. Yang kedua, dari beda pendapat banyak perselisihan. Yang ketiga, dari muncul perselisihan, muncul perpecahan. Saya mau tanya sebentar. Sekarang banyak tidak yang berselisih? Banyak tidak yang bermusuhan? Banyak tidak yang terpecah belah? Berarti apa yang Nabi sampaikan dulu benar atau tidak? Benar atau tidak? Baik, satu. Tanda kedua kata Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ada satu masa ilmunya nanti mulai hilang, tapi bukan ilmu langsung yang dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ulama-ulama yang pakar kata Nabi itu mulai meninggal satu-satu. Hatta idza lam yubqi 'alima, sampai kalau pakarnya sudah tidak ada, muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Orang asalnya tak jelas jadi ustadz. Asal tidak jelas jadi kiai. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa, maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat. Saya mau tanya sekarang. Sekarang jadi ustadz tuh gampang atau susah? Gampang atau susah? Zaman dulu jadi ustadz, ngaji, depannya guru, guru ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztu laka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis faham, sorogan depan guru, layak ngajar, silakan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli alisikni. Masuk. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas. Sampai di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-11, Nabi katakan, sayati alaikum unasun. Akan tiba-tiba sekelompok orang, dia ngajar, bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang saat Anda dengar, Anda pun bingung, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar, itu ikutan bingung. Nah, sekarang saya tanya, satu, tadi ke awal, yang berselisih ada tidak? Yang beda pendapat ada tidak? Baik. Yang berkelahi ada tidak? Masalah nasab, ribut. Masalah kunut dengan tidak kunut, ribut. Masalah bismillah, jahar sir atau enggak baca, ribut. Tapi yang sholat, tidak ribut. Yang tidak ke masjid, tidak ribut. Ada yang ribut sesama ulama ada? Sesama ustad ada? Yang ustad-ustadan ada? Yang ulama-ulamaan ada? Berarti yang Nabi sampaikan dulu sekarang sudah ada atau belum? 3. Saya agak cepat nih. Awas hati-hati. Sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa ditandai dengan satu. Taqarubul aswaq. Pasarnya mudah diakses, terjadi percepatan digitalisasi. Ini kalimat Nabi. Dulu ibu ke pasar, berangkat manual, pakai motor, naik angkot, belanja, pulang, kembali ke rumah. Sekarang, klik, barangnya datang.
Ditandai waktu itu taqarubuz zaman, waktunya cepat berlalu. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Saya tanya, sekarang sudah terjadi belum? Maka ketika masa itu tiba, yantashirul kadhib dan tashirul fitan. Masalahnya makin banyak, polemiknya makin banyak, fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak. Yang dulu offline sekarang on. Kalau dulu nipunya offline, sekarang nipunya on. Kalau dulu judinya offline, sekarang judinya on. Bahkan saya lihat kemarin Zeus pun udah main judi itu. Nah ini masalah kita sekarang. Yang Nabi sampaikan 15 abad yang lalu, muncul sekarang. Sedangkan amanah Al-Quran, amanah hadis, amanah para ulama kita, kalau sudah tercipta satu negeri, satu bangsa, satu negara, maka kewajiban semua penduduknya, ini doktrin agama, kewajiban semua penduduknya, mau rakyatnya, mau pejabatnya, mau yang punya kedudukan, mau yang tak punya kedudukan, maka doktrin pertama dalam Al-Quran, cintai negaranya, jaga bangsanya, jaga negerinya, bersatu untuk membangun negerinya. Wa'tasimu bihabdillahi jami'an wala. Jangan terpecah belah, jangan kita kemudian dipecah-pecah. Kata Al-Quran, bersatu kita dengan satu pedoman, satu naungan, yang kalau itu dikerjakan, otomatis bukan hanya damai tentram negerinya, tapi Allah jamin sukses, makmur, jaya, dan terdepan dalam kehidupan. Saya ulangi, sukses, makmur, jaya, dan terdepan dalam kehidupan. Yuk kita cek. Mukadimah kedua selesai. Kita masuk sama yang ketiga nih. Ini sebentar, kita sampai jam berapa ini? Subuh? Tolong catat nih ya, ini sampai subuh sini saya jam 9 pulang nih. Sebentar. Al-Quran turun di mana? Saya ulangi, Al-Quran turun di mana? Mekah. Waktu Quran turun, Mekahnya maju nggak? Yang pintar ada nggak? Hah? Yang pintar ada nggak? Punya peradaban nggak? Ganti. Yang mabuk banyak nggak? Yang zina banyak nggak? Yang judi ada nggak? Yang pembegal ada nggak? Sekampung begal semua. Ini Mekah nih. Sampingnya Romawi sudah maju. Peradaban ada. Sampai sekarang jejaknya masih ada. Di Mediterania, kalau kita tarik dari mulai Italia sampai kemudian nyebrang sedikit Tripoli, sampai ke Turki, sekarang jejak-jejak Romawi masih ada Kolosiumnya. Saya pernah kunjungi. Samping kirinya Persia. Imperium besar, kekuatannya luar biasa. Kanannya Romawi, kirinya Persia. Quran tidak diturunkan di Romawi, tidak di Persia. Supaya orang tidak berkata di kemudian hari, pantas umat Islamnya bisa hebat dan maju karena Qurannya turun di Romawi. Pantas Islam bangun peradaban di Andalusia, Spanyol sekarang karena Qurannya turun di Persia. Allah turunkan di tempat yang paling terpecah, kriminalnya paling banyak, dosanya paling banyak, saking banyaknya disebut oleh para ulama dengan jahiliyah. Apa? Jahiliyah itu gabungan dua hal. Satu sifatnya jahlun, dua orangnya jahil. Jadi kalau ada jahlun, pencurinya, mabuknya, zinanya, orangnya disebut jahil. Kalau digabungkan orang dengan sifat ketemu, jahiliyah. Pak, yang mabuk ada nggak sekarang? Jahiliyah, pemabuk pemula, itu 5 kali sehari. Itu orang yang nyoba mabuk zaman jahiliyah, baru nyoba nih 5 kali sehari. Kalau yang sudah khatam, sehari bisa lebih. Jadi profesional itu mabuknya lebih dari 5. Ini maaf Bu ya, sekarang begal ada nggak? Ada begal? Di sini ada? Tidak ada. Jahiliyah, begal itu sekampung begal semua Bu. Ya, ada yang pernah dengar namanya Jundub bin Junada? Kalau Al-Ghifari ada? Ada sini namanya Ghifari? Nah, Ghifari itu asalnya artinya kampung begal. Jadi kalau ada yang namanya Ghifari, saya berasal dari kampung begal. Komandannya, komandan begal, namanya Jundub bin Junada. Dia terfikir, saya dengar ada orang baik di Mekah, saya ingin datang minta pencerahan,
Perhatikan indahnya Nabi. Belum bicara, baru lihat Bu, sudah jatuh cinta. Baru lihat, sudah tunduk. Nabi itu mewariskan akhlak, itu lebih utama daripada doktrin. Gimana caranya orang lihat itu, orang sudah semakin terpana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Ya Rasulullah ausini, ya Nabi tolong wasiatkan aku. Nabi ajarkan 1-2 makna dari ayat, kata Nabi pulang, balik ke Ghifar, ajarkan masyarakat kampungmu. Kata Jundub, ya Nabi, saya tidak akan pulang sebelum saya umumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Rasulullah, jangan ya Jundub, ini orang masih belum paham, belum mengerti, takutnya engkau umumkan, engkau dianiaya. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini mantan panglima begal. Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin. Hai semua orang Quraisy, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersyahadat, kalian mau apa? Dipukulilah orang ini, jatuh pingsan, datang Sayyidina Hamzah, riwayat lain mengatakan Sayyidina Ali, hentikan karena ini orang Ghifar, tempat barang dagangan kita lewat. Kalau dia meninggal di sini, barang kita tak aman di Ghifar. Maka dibiarkan lolos saat itu pulang ke Ghifar, bekal cuma 1-2 ayat. 1 ayat, 2 ayat. Pulang ke Ghifar, dakwah di Ghifar, tiba-tiba semadinah heboh karena sekampung Ghifar masuk Islam semuanya. Mantan begal. Dapat 1-2 ayat, cuman 1 ayat, 2 ayat. Pulang kampung, sekampung begal, muslim semua jadi orang baik. Untuk mengenang peristiwa itu, beliau perkenalkan nama daerah yang bukan dirinya untuk menunjukkan, saya dulu orang kurang baik. Sekampung tidak baik, tapi Quran merubah saya menjadi pribadi yang baik. Maka dikenallah sejak saat itu nama kampungnya Al-Ghifari. Dari tukang begal menjadi ahli Al-Quran. Kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Bilang kenal, sekali lagi saya pulang tuh. Ini masih mending kenal Umar. Saya waktu di Pekanbaru, izin komandan, ini Pangkopsudnya masih ada Bang Nurdin. Itu di Lanut Rusman Nuryadin, ada yang kenal Firaun, Pak. Hampir saya pulang tuh. Kenal Firaun? Kenal katanya. Di sini masih agak mendingan Umar. Umar sebelum masuk Islam, maaf, keras tidak? Kuat tidak? Segimana kuatnya? Siapa yang berani dengan saya? Pekerjaan Umar tiap hari. Siapa yang berani dengan saya? Ketemu di Bukit A, sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Semua yang terkait dengan khamar, miras santika, tokohnya Umar. Umar saking dahsyatnya, visinya panjang, jualan Tuhan. Yang lain bikin dari, maaf, kayu, asnam. Bikin dari batu, wathan. Umar bikin dari roti. Yang belum pernah terpikirkan pada masa itu. Saking tinggi visinya, bikin Tuhan dari roti, dia jualan. Makanya nanti saat masuk Islam, kadang senyum sendiri, kadang nangis sendiri. Begitu jualan, suhu panas. Ini nih Pangkopnas baru pulang 52 derajat ya. Suhunya panas, Umar muter-muter jualan Tuhan, gak ada yang beli. Hidayah mulai datang. Tuhan. Karena gak ada yang beli, sudah lewat banyak, jalan lelah, maka Umar putuskan duduk, dia minta maaf. Ya Lata a'dzirini kuntu jawaan. Lata, Tuhan Lata, saya mohon maafkan saya. Memang ini kedesak lapar banget. Keren. Dia simpen Tuhannya di depan, saya pinjam palanya, ntar saya ganti saat pulang. Jalan lagi, lapar lagi, dia bilang, ya Lata a'dzirini, saya mohon maafkan saya. Saya panjang jalan, dia jualan dan makan Tuhan yang dia jual. Umar. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, apa yang merubah Umar menjadi pribadi yang baik, hebat, pribadi yang unggul, sampai menjadi pemimpin yang dikenang sampai sekarang? Cuman 2 huruf Pak, dari Al-Quran. Berapa huruf? Berapa huruf? Tenang, kampanye udah lewat, jadi kita nggak akan resah itu. Cuman 2 huruf. Toha. Lewat Umar, niatnya bunuh Nabi, disampaikan saudarinya masuk Islam, begitu nengok rumah saudari, dia sedang baca Al-Quran surat Toha. Cuma 2 huruf. Toha. Bum. Menghunjam jiwanya, jatuh keangkuhannya, masuk Islam usap syahadat, setelah itu jadi orang terbaik di zamannya. Anda bayangkan, baca 2 huruf dari Quran, Toha, jadi orang paling hebat. Anda udah baca Yasin sampai tamat.
Al-Kahfi sampai selesai. Sampai sekarang masih ribut aja. Apa yang salah? Nah maka kalau sekarang kita ingin menjadi tangguh dan ampuh, bebas dari perpecahan, membangun bangsa dengan kerukunan, kuatkan kita dengan keilmuan, intelektualitas tinggi, spiritualitas kuat, kemudian jasmani juga hebat, maka kunci pertama bagi umat Islam khususnya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada apa? Ya, yuk saya bacakan hadisnya. Nanti yang bisa ngulang saya kasih hadiah. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5027. Imam Al-Bukhari karena nggak pernah ketemu Nabi, maka beliau menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Alqamah. Alqamah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah tersambung nanti ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan menerima dari Nabi SAW. Ya, coba ulangi. Ini serius nih. 5 juta. 10 juta. Saya serius ini. Umrah. Waktu habis. Ya. Apa kata Nabi? Perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, yang terbaik di antara Anda. Pokoknya kalau ada baik, yang terbaik. Anda sekarang ditugaskan di bagian apa? Tugasnya apa? Amanahnya apa? Kalau Anda ikuti petunjuk ini, maka Allah akan tempatkan Anda menjadi yang terbaik di bidangnya. Modalnya yakin, ikutin. Dan Allah sudah tunjukkan, ya, turun di Mekah, Mekahnya diangkat jadi kota berperadaban, sampai sekarang yang tidak ada menjadi ada, nggak ada pohon pisang, pisangnya ada. Dari pisang Indonesia, Lampung sampai pisang Brazil ada. Tidak ada pohon nanas, pohon nanasnya tidak ada, buahnya ada. Kota-kota bisa dibangun, tanahnya tandus. Barakah dari Al-Quran, diamalkan isinya, dijalankan ayatnya, makmur kotanya, sampai sekarang. Dibawa ke Yathrib, Yathrib jadi maju. Saking majunya berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai sekarang. Dibawa ke Spanyol, Portugal, Iberia, Andalusia dulu. Dulu masih jauh tertinggal. Spirit Quran dibawa, dipraktekkan isinya, dibangun kotanya, jadi peradaban istananya muncul sampai dengan saat ini. Anda tugas dimanapun, jadi apapun, apa profesinya, keluarkan ayatnya, ikuti petunjuknya, maka silahkan lihat. Lihat hasilnya, bedakan hasilnya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Silahkan cek. Tidak ada satupun yang mengamalkan isi Al-Quran, kecuali akan mulia dirinya dan lingkungan sekitarannya. Ini kita cek. Quran turun di hari apa? Jumat. Nah, kalau nggak ada hadiahnya cepat jawab tuh. Maka Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam. Hari mulia pemimpin para hari. Turun di bulan apa? Ramadan. Ramadan langsung berubah menjadi Sayyidus Syuhur. Bulan paling mulia di antara sekian bulan yang ada. Turunnya lewat malaikat apa? Jibril. Jibril langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah. Pemimpin para malaikat. Turun pertamanya malam atau siang? Malamnya berubah menjadi Lailatul Qadar. Saat dibacakan, itu pahala langsung turun lebih daripada 1000 bulan. Salat, pahala turun lebih dari 1000 bulan. Teruskan. Turunnya kepada Nabi namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka naik status dengan Al-Quran itu menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Turun Quran di kota apa? Mekahnya berkah sampai sekarang. Nabi hijrah kemana? Bukan. Salah kencang lagi. Nabi hijrahnya ke Yathrib. Yathrib itu daerah dulunya tertinggal. Ekonominya berantakan, dimonopoli Yahudi. Konfliknya tinggi. 6 abad gak selesai, Aus dengan Khazraj. Konflik sosial ada, maaf, pertengkaran muncul, tawuran selalu ada. Kalau meninggal di sini di sana mesti tewas. Nabi datang hijrah, turun Quran cuma 2 tahun, berubah jadi kota berperadaban. Yang konflik selesai. Ekonomi maju. Pasar stabil. 2 tahun. Berubah jadi kota yang sangat maju, memberikan karisma dan pancarannya sampai ke dunia. Dalam bahasa Arab berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah.